Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Ini materi kuliah kita yang ketujuh ya, teman-teman. Materi kuliah yang ketujuh ini berisi review aja, review pertemuan kita dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan ke-6 ya, teman-teman. Nah, nanti minggu depan berarti kita masuk ke pekan UTS ya. Untuk pelaksanaan tes ini sendiri, saya masih mencoba koordinasi dengan dosen koordinator karena memang soalnya dari beliau nanti akan saya kabari mungkin via WhatsApp ya, grup WhatsApp. Mengingatkan sekali lagi teman-teman, eh perihal kuis ya. Di minggu ini akan saya buka kuis untuk perbaikan ya teman-teman. Jadi kuis perbaikan sebagaimana yang pernah saya infokan sebelumnya, kuis perbaikan ini eh, bisa diikuti oleh siapa aja. Anda yang udah pernah ikut dan mau ikut lagi boleh gitu ya. Cuma konsekuensinya adalah nilainya dibagi dua, teman-teman. Jadi nilai kuis pertama, nilai kuis kedua, kemudian di mix dibagi dua. Jadi kalau Anda nilainya eh, kuis satunya udah 80, kemudian kuis duanya 40, berarti 80 tambah 40 jadi 60 gitu ya. Dibagi dua jadi 60, 120 bagi dua jadi 60. Jadi silakan saya serahkan kepada Anda. Anda mau apa mau mengikuti lagi boleh gitu ya, nggak ngikut lagi juga boleh. Kalau emang anda udah puas silakan gitu ya, tapi kalau anda belum puas silakan diikutkan lagi ya. Nah, ini saya review lagi. Jadi kuis satu baru eh, belum yang belum mengerjakan ada 2 orang ya. Kuis kedua ada 4 orang ya. Kuis ketiga ada 9 orang, ya banyak banget nih ya. Kuis keempat ada 4 orang ya. Kuis kelima ada 10 orang. Kuis kelima kayaknya masih masih berlaku ya. Kuis keenam ada 18 orang. Nah, untuk tugas, teman-teman, tugas jangan lupa mengerjakan ya yang baru mengumpulkan sekitar 15 orang ya. Jadi harap segera dikerjakan sebelum deadline-nya ya. Kalau udah deadline Anda akan apa ketinggalan gitu ya. Otomatis Anda yang submit deadline gitu ya, yang lewatin jam yang sudah ditentukan ya, mau nggak mau Anda eh, terkena penalti. Oke. Nah, ini mata kuliah kita, ini kuliah kita yang ke-7 ini isinya review aja teman-teman ya. Jadi Anda bisa eh, review lagi bahan-bahan materi yang sebelumnya. Ini isinya seperti itu. Jadi ini satu kita bicara tentang definisi entrepreneurship ya. Kemudian sejarah-sejarahnya. Sesi dua ini eh, kata-kata entrepreneurship ya. Kemudian sesi satu ini sama ya. Nah, ini kita bicara tentang startup. Apa sih startup? Apa sih UKM gitu ya? Saya udah jelasin panjang lebar tentang ini. Nanti Anda tinggal buka rekamannya aja. Kemudian di sesi 2 ini eh, behavior ya, pola pikir, mindset gitu ya. Attitude, behavior, dan action ya. Kemudian sesi 2 ini masih kita bicara tentang growth mindset dan fixed mindset. Oke, ini juga sama. Sesi 3 kita bicara tentang klasifikasi potensi ya, karakteristiknya, kata kewirausahaan gitu ya. Anda kalau mau berwirausaha tuh harus kayak gimana? Saya udah sering sering pengalaman saya ya. Oke, kemudian sesi 4 ini tahapan dalam memulai usaha ya, wirausaha. Mulai dari ya ini tahapan memulai, melaksanakan, mempertahankan dan mengembangkan usaha. Saya udah jelasin ada masa-masanya kalau usaha apa misalkan gitu ya.
salah satu usaha tertentu kita harus selalu melakukan improvement. Nah, yaitu yang saya pernah ceritakan, based on truth story ya. Eh, jadi memang pengalaman-pengalaman saya yang saya share di kuliah ini gitu ya. Karena eh, kalau usaha makanan, usaha minuman usaha minuman saya pernah pernah punya gitu ya. Kemudian eh, food court saya juga pernah punya food court gitu. Dan sekarang masih jalan. Jadi saya tahu karena memang saya menyewakan, jadi saya tahu apa cara dia berbisnis seperti apa gitu ya. Cara dia mempertahankan eksistensinya kayak gimana. Kemudian dari pengalaman orang-orang terdekat saya yang melakukan franchise dan segala macam, nah itu jadi learning knowledge ya, yang saya share ke kelas ini. Oke, sesi 4 bicara tentang value added. Ya, pentingnya kita punya value added ya. Kalau kita usaha nggak punya value added, eh, nggak ada perbedaan dengan kompetitor kita, ya eh, susah akan mengembangkan usaha ya. Oke, rantai nilai, value chain ya, bisnis model kanvas ya, ini ekonomi kreatif. Ini keunggulan di Indonesia ya. Dia punya keunggulan di sisi ekonomi kreatif dan itu yang dicari oleh negara-negara lain ya. Kalau hasil-hasil industri, saya rasa China lebih unggul ya, eh, sebagai negara industri. Kalau kita lebih banyak di sektor-sektor kerajinan kreatif ya. Eh, Mengolah sesuatu dari tangan tangan sendiri gitu. Kemudian ini evolusi definisi kewirausahaan ya. Nah, ini value creation for business success ya. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, sesi 5 bicara tentang resource team dan founder ya. Kemudian nih market demand ya, market size, structure, margin analysis, segala macam. Nah, sesi 6 kita bicara tentang kreatif ya, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah gitu ya. Ada kriteria kreatif ya, segala macam. Kemudian pentingnya kita berpikir kreatif ya. Eh, Apalagi kita masih di usia produktif gitu ya teman-teman. Jangan berhenti untuk berkreativitas gitu ya. Eh, karena di usia-usia kita adalah si Anda gitu ya, apalagi Anda masih banyak yang masih muda ya, mungkin di bawah 30 tahun. Itu adalah usia-usia emas menurut saya untuk menggali sebanyak-banyaknya pengalaman gitu. Karena di apa di usia itu saya juga eh, banyak mendapatkan pengalaman ya teman-teman. Di before 30 itu saya pernah ikut membangun perusahaan ya dari nol gitu ya. Saya ngerasain eh, bisa naik gaji setahun 3 kali waktu itu karena memang saya proven gitu ya. Dan saya ngerasain ngerintis bisnis dari nol itu saya ngerasain. Walaupun perusahaan bukan perusahaan saya gitu ya. Tapi saya terlibat aktif di sana, dan itu jadi experience knowledge buat saya gitu. Jadi untuk membangun bisnis tuh awal mulanya kayak gimana. Jadi eh, mulai dari meeting tim kecil waktu itu, pengalaman saya masih 5 6 orang gitu ya. Awalnya kita meeting, kita bicara, eh, mungkin kalau diukur saya termasuk co-founder juga gitu ya. Eh, Sampai karyawan itu sampai ratusan gitu ya. Dan tersebar di eh, kota-kota besar di Indonesia. Waktu itu saya ikut, saya juga terlibat dalam membangun cabang-cabang. Jadi pertama saya set kantor pusat gitu ya. Saya urus izin dan segala macam. Kemudian dia live, kita mulai jualan. Kemudian saya setting kantor cabang waktu itu. Hampir dalam 1 bulan saya di kantor paling cuma 1 2 hari, sisanya
saya banyak di daerah itu ya, terutama di Jawa Bali gitu ya. Saya banyak apa, traveling di area Jawa Bali. Jadi saya pernah ngerasain eh, naik jalur darat ya dari Jakarta sampai ke Bali itu saya pernah ngerasain. Eh, balik ke rumah tuh cuma cuma ganti baju aja gitu ya, ganti baju kemudian kita pergi lagi. Eh, dan luar biasa gitu ya. Itu jadi knowledge saya, jadi pengetahuan saya ya. Dan itu yang saya share kepada Anda gitu ya. Dan itu di usia saya waktu itu belum 30 tahun ya teman-teman. Dan karena saya terlibat dari awal, waktu itu eh, jabatan saya sampai ke head division ya. Mungkin eh, direct reportnya ke direktur, itu udah setara eh, head, ya kepala divisi lah ya. Kepala divisi itu kalau di perusahaan-perusahaan besar mungkin selevel dengan vice president waktu itu ya. Jadi memang itu pengalaman luar biasa ya yang saya terima gitu. Kemudian setelah itu eh, saya lebih grow lagi gitu ya. Saya pindah ke tempat lain dan eh, kalau kita udah punya prestasi gitu ya, kalau kita udah punya membuktikan skill kita gitu ya, eh, itu tempat lain dengan senang hati gitu terima kita gitu. Bahkan begitu saya pindah ke tempat lain, ya salary saya di dobelin 2 kali gitu ya, lebih dari 2 kali kalau nggak salah, itu 2,5 kali waktu itu saya pindah ke tempat baru ya, karena memang eh, dia tahu track record saya, dan di tempat baru ini juga ngebangun dari baru lagi gitu. Jadi saya punya pengalaman ngebangun perusahaan tuh mungkin sekitar 3 atau 4 gitu ya. Yang terlibat secara full itu mungkin sekitar 1 atau 2 perusahaan. Sisanya saya sebagai support aja. Tapi dari support itu saya bisa eh, ngerasain gitu ya, eh, ngebangun perusahaan itu kayak gimana gitu. Eh, Mulai dari kita menghemat anggaran gitu ya sampai dengan perusahaan itu jalan dan kita bisa ngelihat hasil dari yang kita upayakan itu ada kepuasan tersendiri gitu ya teman-teman. Nah, saya menghimbau ya bagi Anda ya, di usia-usia before 30 Anda harus gali pengalaman sebesar mungkin gitu ya. Eh, Kalau dulu mungkin banyak orang yang begitu lulus ya, atau mungkin salah satunya Anda juga ya, bercita-cita masuk di perusahaan besar gitu ya. Saya udah ngerasain masuk di perusahaan besar teman-teman. Eh, Ternyata masuk di perusahaan besar knowledge-nya sedikit gitu, karena lingkup kerja kita terbatas hanya di satu departemen aja gitu, hanya di satu unit aja, ya udah ilmu kita di situ aja gitu kan. Dan itu sangat amat terbatas, dan kalau kita terlena dengan itu gitu ya, kita akan ngabisin waktu seumur hidup kita akan di situ gitu ya. Eh, Lain halnya kalau kita masuk ke perusahaan kecil atau masuk ke perusahaan yang baru mulai gitu ya. Eh, itu kita bisa tahu prosesnya end to end gitu ya. Bahkan eh, sampai sekecil baut pun kita tahu lokasinya ada di mana gitu, karena kita yang bangun itu perusahaan. Eh, dengan itu jadi pengalaman kita lebih jauh gitu ya teman-teman, dan itu saya lakukan ya. Jadi dari before 30 gitu ya, eh, saya kenyang dengan pengalaman itu, kemudian after 30 itu jadi add value buat saya, dan eh, menjelang 40 nah itu saya baru masuk ke perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi di perusahaan besar juga eh, job tanggung jawabnya jadi lebih besar gitu ya, karena memang posisinya lebih tinggi gitu ya. Lain halnya kalau Anda baru pertama kerja gitu ya, masuk di perusahaan besar, apalagi perusahaan ini yang eh, tata kelola organisasinya kurang baik. Nah, itu bisa jadi Anda akan stay di satu posisi itu selama bertahun-tahun, teman-teman. Bisa 10 tahun, posisi Anda itu aja gitu.
dan kenaikan gaji Anda paling maksimal per tahun 10% gitu ya. Kalau Anda bagus kerjanya, kemudian usaha tempat pekerjaan Anda, apa usaha di kantor Anda lancar gitu ya. Penghasilannya ya paling 10%. Anda kerja 20 tahun berarti 10 kali 20 hanya 200%. Artinya apa, teman-teman? Anda gajinya naik 2 kali lipat itu 20 tahun lagi gitu. Tapi yang saya lakukan nggak gitu. Yang saya lakukan before 30 memang saya nyari pengalaman sebanyak-banyaknya. Eh, saya kerja mulai di usia 20 something gitu ya. Eh, Ternyata before 30 eh, saya udah melipat gandain gaji saya berkali-kali lipat dari sebelumnya gitu ya. Dan posisinya juga semakin tinggi. Jadi semakin tinggi posisi, banyak orang yang ngincer gitu posisi tinggi gitu. Eh, Kalau saya udah nggak gitu berminat gitu ya, teman-teman, untuk posisi-posisi tinggi itu saya udah nggak berminat gitu ya. Saya lebih berminat gajinya yang tinggi. Kalau posisinya sih nggak perlu tinggi-tinggi lah. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi memang eh, saya mengajak Anda untuk menggali pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau memang domain Anda pekerja kantoran, ya silakan. Tapi gali potensi sebanyak-banyaknya. Jangan puas di satu tempat gitu ya. Kemudian Anda jadi katak dalam tempurung gitu ya. Usahakan juga kalau memang eh, eh, Anda lebih suka wirausaha dan itu akan lebih challenge lagi ya teman-teman. Eh, Mungkin akan pengalaman akan lebih banyak. Jadi memang jangan pernah menyerah gitu ya. Jadi memang proses itu harus benar-benar dijalanin dan dinikmatin prosesnya nanti. Begitu kita udah sampai di satu titik dan kita udah nyaman dengan titik itu, eh, kita baru ngerasain apa yang kita lakuin gitu ya. Oh, kita pernah ngapain aja gitu dan itu jadi bahan sharing. Mungkin 10 tahun lagi Anda akan melakukan sharing juga nih seperti yang saya lakukan gitu ya. Atau 20 tahun lagi mungkin Anda melakukan sharing seperti apa yang saya lakukan hari ini gitu ya. Eh, Seperti itu. Ini sesi 6. Oke, saya rasa eh, Anda tinggal tinggal apa? Tinggal mengulang-ulangin aja materinya karena materi di week ke 1 sampai week ke-6 sudah ready gitu ya. Eh, eh, Minggu depan kita UTS ya. Eh, eh, Soalnya nanti saya diskusikan dulu dengan dosen koordinator apakah seperti apa soalnya gitu ya. Nanti segera saya infokan di grup WhatsApp gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ini rekaman kuliah kita yang ke-7. Sekali lagi, jangan lupa mengerjakan kuis, jangan lupa mengerjakan tugas, ya. Tugas itu sangat penting, teman-teman. Tadi baru 15 orang yang mengumpulkan. Eh, Penjelasan tentang tugas ada di week ke-6, ya, teman-teman. Kalau Anda ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Tapi kalau saran saya gitu, Anda nyimak dulu rekamannya gitu. Jadi saya udah jelasin. Kalau Anda bertanya lagi ke saya tentang sesuatu yang udah saya jelasin, maka jawabannya akan sama. Jawabannya silakan cek rekaman. Tapi kalau memang itu nggak ada di rekaman, silakan Anda tanyakan ke saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.